た登場だよい。 Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1042, chapter berjudul Pemenang Tidak Butuh Kata Pemanis. Dan di dalam chapter ini kita kembali disuguhkan dengan cover sampul perjalanan tanpa emosi Germa 66, di mana diperlihatkan Yonji dan Niji yang terpenjara dalam buku Mondior segera akan dibawa ke pulau Walke Island melalui cermin ajaib Brule. Terlihat juga Oven yang bingung saat melihat puding masih saja tetap di pulau ini. Oke Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1042. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Panel dibuka dengan memperlihatkan situasi di lantai 1 bawah tanah bagian dalam kastil. Di sini ada X-Drake yang telah berhasil menikam si Pinol bertopeng yang memiliki nama Guernica dengan pedangnya dari belakang. Guernica pun kaget dan berkata, "Bangsat kau X-Drake, kenapa kau malah menusukku dari belakang?" X-Drake menjawab, "Bos, ini adalah wujud dari prinsip keadilan yang selama ini aku pegang teguh." Guernica merespon, "Hah? Kau membuatku iri, Drake." Dan tiba-tiba Guernica melepaskan diri dari tikaman pedang X-Drake dan langsung menyerang X-Drake dengan teknik Sweet Glue. Teknik ini menggunakan jari telunjuk sebagai alat untuk menusuk lawannya. Seketika X-Drake pun terkena serangan ini dan terpental jauh. Terlihat darah keluar banyak dari mulutnya. Panel berpindah ke ibu kota bunga. Semua orang di ibu kota bunga sedang bersiap-siap untuk menyalakan dan menerbangkan lentera lampion. Di sini juga ada Toku yang sedang siap-siap untuk menerbangkan lentera lampionnya sambil memanjatkan permohonan akan harapannya ke langit. Dan panel kembali berpindah ke atap tengkorak Onigashima. Di bagian ini terlihat Luffy terus membombardir Kaido dengan bogem mentahnya yang sangat luar biasa. Terlihat juga Kaido berhasil menghentikan salah satu tinju Luffy menggunakan kanebonya. Namun Kaido malah mendapatkan pukulan lainnya tanpa mampu menghindari pukulan susulan dari Luffy. Kaido berkata, ia membelokkan serangannya. "Masa karet bisa seperti itu? Itu tau mungkin? Hentikan, ini sangat sakit dan perih sekali anjir." Tiba-tiba Kaido berubah dalam mode mabuk genit dengan mengedipkan matanya kepada Luffy dan berkata secara genit kepada Luffy, "Hentikan dong say, sakit bingit." Luffy sangat marah dan menjawab, "Cangkemmu lo, yancok eh." Kaido kembali berkata, "Emang kau pikir hanya kau yang dapat melihat masa depan?" Lalu tiba-tiba dengan gesitnya Kaido lepas dari pukulan Luffy dan berubah wujudnya menjadi naga Shenlong. Dan Kaido pun meliku-likukan tubuh naganya mirip dengan tangan Gear Force Snakeman milik Luffy. Kaido berkata, "Woro, woro, rorororororororo. Jurus tangan likukmu itu aku juga bisa menirunya." Seketika Kaido merubah dalam mode mabuk pencuri. Kemudian Kaido dalam bentuk naganya nyakot Luffy dengan sangat keras dan gregetan. Luffy pun mengerang kesakitan. "Duh, aduh, biong, loro cuk." Tubuh Luffy dikunyah dengan mulut Kaido dan Kaido langsung terbang ke atas langit. Sementara itu Luffy berusaha keluar dari dalam mulut bau Kaido dengan terus memukulnya dari dalam. "Kaido ingin memakanku. Lepaskan aku Kaido." Belum terlalu jauh terbang ke atas langit, Kaido berhenti dan membuka mulutnya langsung mengeluarkan bola api Bolo Bird ke arah Luffy. Luffy pun tidak bisa menghindarinya. Serangan ini juga menembus kastil dan pulau Onigashima. Bolo Bird ini mengenai Luffy, namun Luffy sigap dan dengan cepat berubah ke bentuk Gear Bondsman. Dan Luffy langsung terbang menuju tempat Kaido berada. Luffy berkata, "Brengsek kau Kaido, waktu kau hampir habis. Gear Force terakhirku ini entah berapa lama lagi waktunya. Aku tak boleh kalah. Waktuku semakin sempit. Selama kau masih di sini, para rakyat kecil pada kesusahan. Jangankan makan tahu tempe, minum air putih bersih saja susah." Kaido merespon, "Woro rorororororo, woro rororororo. Rupanya kau sedang terdesak ya. Aku tak peduli kau berada di pihak mana. Orang-orang Wano Kuni sudah terbiasa dengan yang namanya kekalahan. Mereka terdiri dari orang lemah yang tak mampu melakukan kekerasan dan orang-orang terhormat yang tak memiliki kehidupan. Mereka hanya pecundang yang suka mencari alibi atas kegagalan mereka sendiri dan itu membuatku muak." Luffy menjawab, "Diam kau Kaido, para samurai itu sangatlah kuat." Kaido kembali berkata, "Apa?
Kau bilang mereka kuat? Apa hanya pura-pura kuat? Sosok pemenang adalah sosok yang menang tanpa bumbu-bumbu pemanis. Bagaimana dengan dirimu sendiri, bocah? Sementara keduanya pada ngoceh, Kaido mempersiapkan bolo bird-nya. Namun seketika Luffy langsung menyerang lebih cepat dengan mengeluarkan teknik Gomu over Kongan. Di sini terlihat Luffy meninju mulut Kaido dengan begitu kuat. Bolo bird yang dipersiapkan Kaido pun meledak dalam mulutnya sendiri. Dan tahukah kamu, ini yang dinamakan senjata makan tuan. Wah, gagagagagagagag. Kaido tersungkur ke tanah dan Luffy berlari mendekati Kaido untuk menyerangnya. Luffy berkata, belum, ini masih belum. Selama aku masih bisa menggunakan Gear 4, maka aku akan terus benar-benar bisa mengakhirinya. Tiba-tiba saat Luffy bersiap melanjutkan serangannya, Kaido dalam wujud hybridnya menyerang Luffy dengan sangat cepat menggunakan teknik Haurai Hake. Sontak Luffy terpontal-pontal belangsak ke tanah dan perlahan Luffy mengeluarkan uap dari mulutnya. Luffy pun menutup mulutnya untuk mencegah Gear 4 miliknya berhenti. Kemudian Kaido berubah dalam mode mabuk membantai. Saat itu Luffy masih bisa bangkit dan bersiap menyerang Kaido. Kaido pun bersiap menghadapi serangan Luffy ini. Luffy berkata, satu serangan lagi, kalau sampai meleset seranganku ini aku akan kalah. Kaido menjawabnya, kemarilah kau bocah. Tiba-tiba cecunguk si Pinol yang bernama Guernica ini nongol menuju ke area pertarungan Luffy dan Kaido. Guernica melompat dan meraih bahu dari Luffy. Sontak Luffy dan Kaido pun terkejut akan kehadiran tukang rusuh ini. Kaido kesal melihat penampakan si Guernica di tengah-tengah pertempurannya dengan Luffy. Kaido kembali diingatkan kembali saat Kaido bertarung dengan memukul Oden. Terlihat dalam pandangan Kaido wajah Oden dan Luffy hampir mirip dan terkena geprek Kaido. Dalam panel terakhir, Kaido secara brutal menggeprek tubuh Luffy. Luffy pun tak bisa mengelak dari serangan Kaido karena gangguan dari cicunguk si Pinol Guernica. Sementara Guernica berhasil menjauh tepat sesaat sebelum menggeprekan Kaido. Dan geprekan Kaido ini tidak mengenainya, hanya mengenai Luffy saja. Dan chapter ditutup dengan ekspresi muka Kaido yang memandang Luffy sangat memilukan. Dan Luffy yang kena geprek hingga terluka parah dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ini sangat menyedihkan. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.